sebuah galian tambang di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, longsor. Banyak korban ya Allah. Musibah longsor terjadi di tempat galian C di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ada lebih dari 10 orang yang tertimbun material longsor bebatuan yang cukup besar. Total korban tewas berjumlah 11 orang dan dievakuasi ke Rumah Sakit Arjawinangun. Saat ini petugas masih melakukan evakuasi dan masih ada korban yang tertimbun longsoran. Sementara itu 12 korban luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras dan Mitra Plumbon Cirebon untuk mendapatkan perawatan medis. Jumlah korban meninggal dunia akibat insiden longsor di lokasi tambang batu alam Gunung Kuda terus bertambah. Tim evakuasi gabungan berjibaku untuk mengeluarkan korban yang tertimbun material longsor. Korban tewas langsung dibawa ke RSUD Arjawinangun, sedangkan korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara di kawasan rawan longsor ini sejumlah alat berat, eskavator, dan 6 unit kendaraan truk tertimbun longsor. Petugas dengan alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban tertimbun di area yang curam dan berbahaya. Belas kantong jenazah korban longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Arjawinangun. Kendaraan ambulans ini membawa 13 jenazah korban longsor di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di Rumah Sakit Arjawinangun, sejumlah kantong jenazah masih menumpuk dan satu persatu didata pihak rumah sakit dan Dokpol Polres Cirebon. Pihak Rumah Sakit Arjawinangun menerima kantong jenazah dengan kondisi korban luka di sekujur tubuh karena tertimbun material longsor. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi minta tambang galian di Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat ditutup dan perusahaan bertanggung jawab atas kematian korban. Beberapa waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan galian C Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan saat ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah longsornya tambang tersebut dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya. Dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa berusaha harus memperhatikan keselamatan para pekerja. Karena itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha dan galian harus memperhatikan aspek-aspek dampak yang akan timbulkan bagi lingkungannya.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait longsor di Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sudah ada rekan kami To Iskandar di lokasi kejadian dan rekan Zeni Zohadi di RSUD Arjawinangun. Selamat malam Tois dan Zeni, kita ke To Iskandar terlebih dahulu. Bagaimana situasi saat ini di lokasi? Apakah proses evakuasi masih dilakukan oleh petugas di sana? Dan untuk saat ini saya berada di salah satu di Gunung Kuda yang dimana galian C penambang batu ini merupakan longsoran terjadi pada Jumat siang tadi gitu. Dan di mana akibat longsoran ini dan terupdate tapi untuk ini 13 korban tewas yang sudah ditemukan di lokasi kejadian dan 1 korban yang dirawat di rumah sakit juga meninggal dunia, dan terdapat hingga saat ini sudah tercatat 14 korban tewas yang meninggal dunia akibat reruntuhan galian C penambang batu tersebut. Dan tidak hanya itu juga, tapi 11 korban juga mengalami luka berat gitu dan dirawat di sejumlah rumah sakit Kabupaten Indramayu sendiri, David. Dan di mana juga hingga saat ini proses pencarian dari petugas gabungan sendiri hingga malam ini dihentikan gitu, David. Dan di mana pada malam hari ini juga di suasana di galian C yang terdapat di Gunung Kuda di Puntang Kabupaten Cirebon Jawa Barat ini gelap gulita gitu. Dan terpaksa petugas gabungan juga terpaksa menghentikan proses pencarian ini dan akan dilanjutkan pada hari Sabtu pada pukul jam 7 pagi nanti, David. Dan terlihat di sini juga petugas masih disiagakan dalam proses pencarian korban tersebut gitu, David. Dan di sini juga petugas sudah mendirikan posko pencarian atau posko dapur untuk petugas yang akan melanjutkan proses pencarian pada hari Sabtu esok gitu, David. Dan terlihat juga di sana ada beberapa pejabat dari unsur TNI dan Polri dan rapat untuk proses pencarian itu esok, David. Dan dari seluruh jumlah 14 korban saat ini sedang yang 13 berada di RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dan 1 lagi yang meninggal dunia di rumah sakit ada di situ gitu. Seperti itu, David. Ya, baik. Dari To Iskandar di lokasi longsor, kita beralih ke RSUD Arjawinangun. Ada Zeni Zohadi di sana. Zeni, saat ini ada berapa korban yang berada di rumah sakit Arjawinangun? Selamat malam pemirsa. Saat ini saya berada di area rumah sakit Arjawinangun, tepatnya di luar kamar jenazah rumah sakit tersebut. Hingga saat ini data yang diperoleh dari pihak rumah sakit dan kepolisian mencatat ada 13 kantong jenazah yang sudah tiba di rumah sakit Arjawinangun Cirebon. Dari ke-13 jenazah tersebut diantaranya berasal dari Cirebon, Kuningan, dan Indramayu. Namun sampai saat ini dari pihak keluarga korban masih menunggu untuk menerima penyerahan dari jenazah korban longsor Gunung Kuda di Cirebon tadi siang. Namun pihak rumah sakit masih melakukan pemeriksaan luar, sehingga masih membutuhkan waktu yang lama. Informasi yang diterima dari pihak rumah sakit sendiri menyatakan 1 jenazah itu perlu waktu 1 jam untuk pemeriksaan luar. Namun identitas dari ke-13 korban jenazah sudah diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan Inafis Polres Cirebon di saat ada di TKP di Gunung Kuda. David. Baik, Zeni, bagaimana dengan pihak keluarga? Saat ini apakah sudah ada di rumah sakit? Sejak tadi sore sampai saat ini tampak 17 keluarga masih menunggu
penyerahan jenazah ke pihak keluarga dari pihak rumah sakit. Namun dari pihak rumah sakit masih melakukan proses pemeriksaan luar yang memang membutuhkan waktu lama. Sehingga otomatis pihak keluarga masih menunggu di luar ruangan jenazah di publik. Baik, terima kasih Zeni Sohadi melaporkan langsung dari RSUD Arjawinangun. Sebelumnya ada Tois Iskandar melaporkan langsung dari lokasi longsor. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Selamat malam. Sebelumnya, Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon juga pernah mengalami longsor pada 11 Februari 2025. Longsor serupa juga pernah terjadi pada 19 Juni 2023 yang sempat menghebohkan masyarakat. Gunung Kuda bukanlah nama baru dalam daftar lokasi rawan bencana tambang di Cirebon. Pada 11 Februari 2025, lokasi yang sama sempat mengalami longsor. Meski tidak memakan korban jiwa karena aktivitas penambangan dihentikan sementara saat itu, peringatan dari para ahli geologi dan lingkungan telah dilontarkan sejak lama. Namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pihak pengelola penambangan batu andesit di Gunung Kuda yang memang menjadi sumber mata pencaharian bagi ratusan warga sekitar. Namun aktivitas ini dinilai tidak sebanding dengan resiko keselamatan dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebelumnya pada 19 Juni 2023, longsoran besar juga terjadi di lokasi galian C Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pengelola tambang mengaku peristiwa ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari aktivitas pertambangan. Detik-detik longsor tambang galian C Gunung Kuda sempat menghebohkan masyarakat karena guguran material tanah dan batuan menyebabkan debu yang membumbung tinggi di sekitar area tambang. Menurut pengelola galian C, longsoran yang terjadi merupakan bagian dari kegiatan pertambangan. Undercutting dilakukan karena masih belum ada akses untuk pertambangan di jalur atas. Tidak ada korban jiwa saat terjadi longsor yang dibuat secara sengaja ini. Pihak pengelola memastikan seluruh area sudah bersih sebelum longsoran dilakukan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, polisi pastikan Kristiano Tarigan, pengemudi sedan maut, menggunakan plat nomor palsu saat menabrak Argo Eriko Avandi hingga tewas. Pelaku yang mengganti plat nomor asli sebelum mobil itu disita kini diperiksa polisi guna proses hukum selanjutnya. Inilah video amatir yang menunjukkan kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan oleh Kristiano Pangarapenta Tarigan, mahasiswa UGM yang menabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dalam video, mobil mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini berplat nomor F1206. Namun saat diamankan polisi terungkap nomor polisi ini berubah menjadi B1442NAC. Dari hasil penyelidikan terungkap, penukaran plat mobil terekam CCTV di lokasi kendaraan pelaku disimpan, yaitu di Polsek Ngaglik. Pelakunya pun kini masih diperiksa sebagai saksi. Pelaku yang mengganti plat nomor mobil pelaku bukan anggota kepolisian. Karena itu mobilnya parkir di belakang Polsek sana, itu mereka berkumpul di situ tiba-tiba mengganti tanpa sepengetahuan dan izin dari kita. Ya, ada CCTV-nya sudah ada semua. Itu bukan anggota Pak yang mengganti Pak? Bukan anggota, ya. Ya, tidak ada anggota saya hanya untuk mengganti itu untuk apa? Ada CCTV-nya sudah ada semua, orangnya sekarang dalam pemeriksaan. Kristiano Pangarapenta Tarigan adalah pengendara mobil yang diduga menabrak motor yang dikendarai Argo Eriko Avandi. Akibat tabrakan ini, korban yang juga adalah mahasiswa UGM meninggal dunia. Saat ini, pelaku masih ditahan di Polres Sleman untuk diperiksa. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kristiano Tarigan, tersangka penabrak Argo Eriko Avandi, ditahan di Polresta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, keluarga korban berkomitmen menempuh jalur hukum dan menolak damai. Keluarga mahasiswa UGM yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Kristiano Tarigan.
Melina, ibunda almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Yang jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakin. Gitu? Sebelumnya, polisi telah menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Ahvandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Ia ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Akibat perbuatannya, Kristiano Tarigan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban Argo Eriko ditabrak mobil pelaku saat hendak memutar balik. Akibatnya Argo meninggal di lokasi dan berikut kronologi tewasnya Argo Eriko. Argo Eriko mengendarai motor dari arah selatan ke utara pada pukul 1.00 dini hari. Sesaat kemudian Argo memutar balik ke arah selatan. Tiba-tiba mobil pelaku Kristiano Tarigan menabrak motor Argo dari belakang. Pelaku Kristiano Tarigan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Akibat ditabrak, Argo meninggal dunia di lokasi, sementara Kristiano mengalami luka namun tidak segera ditahan oleh polisi. PSI dan P3 berebut Jokowi untuk jadi ketua umum. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah di iNewsroom. Meski tidak menjabat sebagai presiden, sosok Joko Widodo dianggap masih memiliki pengaruh tinggi. Usai dilirik oleh PSI, kali ini Joko Widodo digadang-gadang diminati oleh P3 sebagai calon ketua umum partai. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali dijagokan memimpin Partai Politik Indonesia. Kini namanya dijagokan untuk menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nama Jokowi sendiri dijagokan oleh elit partai berlambang Ka'bah tersebut, yakni Ade Irfan Pulungan. Ade menyebut kemunculan nama Jokowi didasarkan atas kedekatan P3 dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Terlebih, P3 selalu mendapat tempat di lingkaran kekuasaan ketika Jokowi menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Sebelumnya, nama Jokowi digadang-gadang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi pun merespon dengan menyebut masih melakukan kalkulasi. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Tapi sudah mendaftar, Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Pernyataan Jokowi pun ditanggapi oleh Sekjen Partai Solidaritas Indonesia sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Raja Juli datang untuk menanyakan maksud pernyataan Jokowi soal wacana jadi Ketua Umum PSI. Ya, saya tanya tadi, Bapak gimana? Kemarin bicara mau daftar menjadi ketua umum PSI. Bapak katakan ya saya sedang terus mengkalkulasi. Selain Jokowi, nama Ketua Umum petahana Kaisang Pangarep juga menjadi calon kuat dalam bursa pemilihan Ketua Umum PSI. Kini publik menunggu, apakah Jokowi benar akan maju sebagai Ketua Umum pada Kongres Nasional PSI Juli mendatang dan bersaing melawan putra bungsunya, ataukah justru menjatuhkan pilihan ke P3. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Lalu bagaimana menakar peluang Joko Widodo di bursa ketua umum partai tersebut? Untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Ade Irfan Pulungan, Ketua Mahkamah P3, dan Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Bang Irfan, Mas Adi, apa kabar? Selamat malam. Mas Adi, apa kabar Mas? Alhamdulillah Bang Irfan. Sudah lama kita nggak ngopi nih ya. Sebelum kita ngomongin ngopi, saya ingin bertanya nih ke Bang Irfan. Bang Irfan, sebenarnya nama Pak Joko Widodo ini muncul dari mana, Bang Irfan? Ya, memang belakangan hari ini ya, kami di internal P3 selalu memperbincangkan, selalu berdiskusi ya terhadap bagaimana ke depannya P3 itu dari yang kemarin hasil pemilu legislatif 2024 sudah diketahui bersama P3 tidak lolos di parlemen. Maka dari itu banyak perdebatan, banyak saran, kritik, baik itu dari internal partai, dari senior partai, bahkan dari konstituen P3 sendiri, melihat P3 ini ke depan ini mau bagaimana. Gitu. Nah, mau bagaimana itulah di internal P3 mencari solusi, mencari alternatif, mencari perubahan ya. Siapa sih sebenarnya yang harus kita cari untuk mengembalikan kembali P3 masuk di Senayan ya, dipercaya sebagai aspirasi umat Islam dalam penyaluran aspirasi politiknya dan bisa diperhitungkan di kancah politik nasional. Sudah diketahui ada beberapa figur yang muncul di publik ya. Nah, kemunculan beberapa nama itu tentu tidak sekonyong-konyong Mas, ya. Pasti ada prosesnya, ada dialognya, ada perdebatannya gitu. Nah, ada mungkin figur yang datang berkomunikasi langsung ke internal. Ada juga teman-teman internal melakukan komunikasi ke mereka-mereka. Nah, terus teman-teman bertanya, kenapa tidak Pak Jokowi saja? Ya, coba kita tawarkan, coba kita usulkan. Karena memang secara nyata dan faktanya Pak Jokowi 10 tahun pemerintahannya itu, ya tadi itu, saya katakan P3 itu mendapat tempat, ya P3 itu dihargai, dihormati oleh beliau. 2014 kami tidak mendukung Pak Jokowi dalam Pilpres, tapi alhamdulillah atas komunikasi yang terbangun baik, beliau memberikan posisi kabinet. Nah, itu luar biasa. Gitu. Banyak hal yang kemarin juga yang kami selalu berkomunikasi. Beliau selalu nanya, bagaimana perkembangan P3? Bagaimana ini? Nah, saya melihat beliau sangat begitu atensinya besar sekali terhadap Partai Persatuan Pembangunan. Baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda melihat tadi lirikan dari P3 kepada Pak Jokowi? Ya, bagi saya ini cukup bisa dipahami karena sepertinya P3 itu membutuhkan sosok penting yang memang memiliki kecakapan termasuk juga magnet politik elektoral untuk kembali mengantarkan P3 terutama lolos ke parlemen di 2029. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya pukulan yang cukup telak ke P3 itu untuk pertama kalinya tidak lolos ke pileg di 2024. Wajar kalau kemudian kurang lebih sekitar sebulan ini P3 sepertinya sedang melakukan beauty contest. Mencari figur-figur yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi. Yang paling utama adalah bagaimana ini partai 2029 harus lolos ke parlemen. Wajar kalau kemudian di antara begitu banyak nama-nama yang muncul itu Jokowi yang kemudian diusulkan oleh Bang Ade Irfan Pulungan karena memang harus diakui Jokowi ini kan punya segala-galanya, popularitas ada, elektabilitas ada, jaringan politik ada, ya mungkin juga logistik juga ada. Ini adalah 4 instrumen yang sepertinya membuat sejumlah elit P3 seperti Bang Ade ini juga kepincut dengan sosok Jokowi. Cuman memang problemnya ada 2 hal. Pertama, kalau kita mau jujur sebenarnya basis konstituen P3 itu tidak terafiliasi dengan Jokowi sebenarnya, bahkan banyak yang kritis. Nah, yang kedua kendalanya itu adalah per hari ini kalau kita melihat dari jauh di internal P3 itu kan masih ada 2 madhab. Madhab yang pro, ada pihak eksternal yang boleh mencalonkan diri sebagai ketua umum seperti Pak Jokowi. Tapi kan ada juga di internal P3 yang menganggap
untuk menjadi ketua umum P3 itu nggak boleh ujuk-ujuk, harus melihat pada ADART bahwa calon ketua umum P3 itu adalah mereka yang pernah jadi pengurus misalnya minimal setahun sebelum mencalonkan. Ini yang saya kira memang hambatan dan tantangannya kalau Pak Jokowi misalnya menjadi bagian dari internal. Mas Adi, tapi Pak Jokowi ini menurut pandangan Anda sudah pasti ya bisa menaikkan elektabilitas P3, Mas Adi? Kalau dibilang pasti sebenarnya belum ada ukuran dan ini belum menjadi fakta politik. Tapi kalau kita melihat korespondensi historis, ada kecenderungan bahwa partai politik di Indonesia itu kan sebenarnya sangat personalistik. Di mana kekuatan-kekuatan figur personal, terutama figur yang memiliki elektabilitas dan magnet yang cukup luar biasa, itu terbukti mendongkrak kekuatan politik yang ada. Per hari ini tentu terlepas dari pro kontra yang ada dengan Pak Jokowi itu kan masih populer. Masih ada yang menyukai, loyalisnya tersebar di mana-mana. Artinya ketika Jokowi bergabung dengan salah satu partai, entah itu ke P3, entah itu ke PSI atau kemanapun, loyalis, basis-basis konstituen yang selama ini terafiliasi sebagai loyalisnya Jokowi itu akan migrasi, mengarahkan dukungan politiknya kemana partai yang kemudian menjadi pelabuhan politik Jokowi. Bahkan kalau kita mau cek, Mas, partai politik di Indonesia itu kan sangat personalistik, yang menggantungkan kekuatan politiknya kepada figur kunci. Oke, Bang Irfan, tadi menjawab pertanyaan Mas Adi, benar nggak di internal P3 nih ada dua faksi gitu, ada yang menginginkan ketua umum dari internal, ada juga yang eksternal. Bagaimana mengatasinya? Ya, Mas, tadi saya bilang ini perbincangan, diskusi, perdebatan, bahkan kritik ya terhadap kondisi P3 hari ini yang tidak lolos di parlemen. Saya menyampaikan kepada publik, tentu di semua partai ada aturan mainnya, ada regulasi yang termaktub dalam ADRT masing-masing partai, persyaratan untuk menjadi apakah itu pengurus partainya atau bahkan menjadi ketua umum partainya, itu pasti ada. Mas Adi paling sangat piawai itu membaca itu. Begitu juga di P3. Tapi itu bisa saja tidak final dan itu kan bisa dimusyawarahkan tergantung bagaimana kepentingan partai itu melihat ke depannya dengan sosok figur itu. Nah, hari ini kondisi P3 tidak sama dengan periode sebelumnya, tidak sama mungkin situasinya dengan partai-partai yang lain yang bisa saja hanya mensyaratkan peraturan SOP yang ada di internal. Ya, di kami juga terjadi perdebatan, kita dibilang diskusi, tapi pada prinsipnya kami kan menginginkan menghadapi pemilu 2029 besok itu P3 kembali lagi ke Senayan. P3 diperhitungkan lagi dalam kancah politik nasional. P3 mendapatkan lagi porsi di kabinet. Nah, tentu harus ada kita membuka diri, berani membuka diri, berani menyatakan ya, mengajak siapapun yang punya nilai elektoral menguntungkan bagi P3. Nah, tentu figur-figur yang muncul di eksternal itu inilah menjadi perdebatan. Walaupun di internal sendiri sudah ada muncul nama-nama, ya. Baik. Ya itu. Kan kami membuka diri saja. Ini kan belum final ini, belum tentu juga harus hitam putih melihatnya ini kan. Gitu. Oke. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, apa yang kira-kira bisa menjadi bargaining politik dari P3 untuk minimal menggoda Pak Jokowi dari PSI meliriklah ke P3, Mas Adi? Ya, satu-satunya yang bisa menggoda Jokowi adalah ini adalah partai yang tinggal sedikit lagi lolos ke parlemen. Kalau mau jujur kita lihat hasil pileg di 2024, kalau kita persentasekan secara umum, P3 itu kurang lebih hanya sekitar butuh 150.000 suara lagi untuk lolos ke parlemen. Ya kurang lebih 120 kira-kira begitu. Itu kan jumlah yang sebenarnya tidak terlampau sulit kalau memang Pak Jokowi itu menjadi bagian dari P3 di dalamnya. Cuma kan itu tadi, kalau saya sebenarnya Mas melihat dari jauh ya, ketika Pak Jokowi dikaitkan dengan P3, dikaitkan dengan PSI, ya memang ujung-ujungnya adalah semuanya sangat tergantung dengan Pak Jokowi. Yang kedua memang kalau untuk ukuran presiden 2 periode kira-kira begitu, mantan gubernur dan mantan wali kota, ya dulu juga publik melihatnya yang cocok dengan Pak Jokowi adalah partai-partai besar. Minimal partai yang misalnya nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 dalam perolehan pileg. Dan dianggap tidak kurang pas untuk partai yang misalnya skalanya kecil apalagi tidak pernah lolos ke parlemen.
Oleh karena itu bagi saya sikap politik Pak Jokowi pastinya akan selalu dispekulasikan kemanapun arah politiknya. Ke P3 digosipkan, ke PSI digosipkan, usulan Projo juga digosipkan. Atau jangan-jangan nanti IDN-nya Pak Jokowi nggak kemana-mana, hanya jadi partai individual. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi kan ini Mas Adi bisa menjadi salah satu cara bagi Pak Jokowi untuk menjaga kekuasaannya mungkin di masa depan untuk ikut Pilpres lagi dan lain sebagainya, Mas Adi. Ya memang harus diakui, suka tidak suka. Kalau ingin menjaga eksistensi bagaimana stamina politik seseorang di negara kita, memang harus menjadi bagian dari partai politik. Terutama bisa menjadi veto player yang bisa mengorkestrasikan bagaimana kekuatan politik di masa yang akan datang itu akan selalu kompetitif dan memenangkan pertarungan. Tapi kan di Indonesia untuk mengendalikan partai dalam tanda kutip mengonsolidasikan partai, itu kan tidak harus menjadi ketua umum sendiri, Mas. Cukup di balik layar, cukup misalnya mendelegasikan orang-orangnya, yang itu ditengarai juga sebagai bagian dari Pak Jokowi. Bukankah kita sering mendengarkan ada pihak eksternal yang dikait-kaitkan dengan sosok yang didukung secara penuh oleh Pak Jokowi. Jangan-jangan sosok itulah nantinya menurut saya ahlan wasahlannya itu dibukakan pintu yang seluas-luasnya oleh Bang Ade Irfan Pulungan ini untuk menjadi ketua umum. Baik. Ada banyak cara ya untuk menjaga eksistensi di dunia politik ya. Kita lihat nanti bagaimana di mana Pak Jokowi akan berlabuh. Silakan sedikit saja. Ya, kenapa misalnya perbincangan usulan teman-teman itu ke Pak Jokowi, salah satunya Pak Jokowi sekarang ini adalah dia bebas ya, tidak terikat dengan satu afiliasi partai politik. Nah ini yang membuat teman-teman juga berpikir lebih jauh ke depan, ya, mengajak, ingin merangkul supaya untuk efek personal Pak Jokowi itu nanti kata Mas Adi ya dapat menguntungkan P3. P3 ini P3 kembali ke Senayan. Baik. Targetnya itu ya, kita lihat aja nanti di mana Pak Jokowi akan berlabuh, apakah di partai Mas Irfan atau di partai sebelah begitu. Terima kasih Bang Irfan Pulungan, Mas Adi Praitno juga terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Sulitnya penerbitan visa Haji Furoda, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia tidak memiliki kewenangan penerbitan visa tersebut. iNewsroom segera kembali. Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, hingga kini sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Tak menutup kemungkinan jika dibutuhkan maka Kejaksaan Agung akan memanggil Nadiem Makarim. Adanya dugaan korupsi ini kan adanya di Kemendikbud. Ada kemungkinan mantan Menteri Pendidikan ini dipanggil Pak Nadiem ini, Pak? Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka siapa saja pun, ya, jika memang itu menjadi kebutuhan dalam pendidikan ini, kebutuhan penyidik, maka pihak-pihak yang terkait yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu bisa saja dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan. Karena tujuan penyidikan adalah membuat terang dari tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya penyidik kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kemenaker menerbitkan aturan baru yang melarang diskriminasi berbasis usia dalam lowongan kerja yang tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan agar proses rekrutmen bisa berjalan objektif dan adil sehingga peluang pekerjaan bisa semakin terbuka untuk siapa saja. Satu, memang dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. Dua,
tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Harapan saya jelas ya. Ketentuan ini juga berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, yang mana proses rekrutmen tenaga kerja juga harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berdasarkan pada kompetensi dan kesesuaian dengan pekerjaan. Sebelumnya pemirsa, sulitnya mencari pekerjaan menjadi perhatian bagi pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan meminta perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik atau good looking dalam mencari pegawai baru. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Visa haji furoda hingga kini belum terbit. Pemerintah Indonesia berupaya keras membujuk Arab Saudi agar visa segera terbit. Hingga saat ini, calon jemaah haji furoda belum juga mendapatkan visa mujamalah atau visa undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Biasanya, visa haji furoda diterbitkan akhir bulan Syawal hingga akhir bulan Zulhijjah. Menanggapi hal itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia tidak memiliki kewenangan penerbitan visa haji furoda. Namun, ia berjanji akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Jadi Pak, soal visa haji furoda itu Pak belum terbit? Iya, lagi kita menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu. Insya Allah. Sudah terkait dengan haji reguler atau khusus, apakah udah semua atau belum? Reguler sudah, visa ini juga sudah. Tinggal furoda dengan. Pak, proses berarti sudah selesai semua ya, Prof? Ya, untuk tugas kita sudah. Karena sulitnya penerbitan visa haji furoda, pihak penyelenggara ibadah haji menyarankan jemaah untuk beralih mendaftar haji khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga hari kelima pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali, 3 pemain abort belum bisa hadir di Pulau Dewata. 3 pemain yang belum bergabung adalah Martin Pas, Sandy Walsh, dan Kevin Dix dengan alasan berbeda. Pas masih membela klubnya FC Dallas di Liga Amerika Serikat Major League Soccer. Kiper utama timnas ini baru bisa bergabung dengan skuad Garuda usai laga FC Dallas kontra Philadelphia pada 1 Juni mendatang. Sementara bek Kevin Dix masih harus membela FC Copenhagen. Bek 28 tahun itu akan tampil di partai final Piala Denmark 2024-2025 kontra Silkeborg. Untuk Sandy Walsh masih dalam pemulihan cedera di Jepang. Pemain Yokohama Marinos tersebut belum bisa datang ke Indonesia karena fokus penanganan cederanya. Ada kemungkinan pelatih Patrick Kluivert mengganti Walsh jika tak kunjung pulih. Data terbaru, Martin Pas dan Marcelino Ferdinand harus absen. Paes dan Marcelino tak bisa bermain bersama skuad Garuda karena akumulasi kartu kuning. Selain itu, Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh juga masih dalam kondisi cedera. Ragnar masih dalam proses pemulihan dari cederanya, termasuk juga Sandy Walsh. Sementara Eliano Reinders harus mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Sampai saat ini sudah ada 29 pemain dari 32 yang dipanggil telah bergabung dalam pemusatan latihan di Bali. Pemusatan latihan kini mulai difokuskan pada passing dan kekompakan pemain yang merupakan bagian dari persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menargetkan 3 poin dalam laga hidup mati melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni mendatang. Gelandang serang Timnas Indonesia Beckham Putra mengaku telah memahami taktik yang diinginkan sang pelatih. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id.
Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata mewakili kerabat yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Kabupaten Gianyar, Bali telah memasuki hari kelima dan menjadi momen penting bagi tim Garuda untuk membangun chemistry dan mengasah strategi sebelum menghadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Eliano Reinders dipastikan absen membela timnas. Pemain Pekzuel tersebut sedang menantikan kelahiran anak pertamanya dan memutuskan untuk ada bersama keluarganya dalam momen tersebut. Timnas Indonesia fokus mendapat kemenangan saat berhadapan dengan Cina. Pelatih Timnas Nasional Indonesia Patrick Kluivert memasang target 3 poin atau menang atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni mendatang. Gelandang serang Timnas Indonesia Beckham Putra berupaya memahami taktik yang diinginkan pelatih Patrick Kluivert. Ya lebih ke pemahaman taktik sih, karena kita lihat lawan Cina bagaimana bermain, jadi saya hanya harus cepat beradaptasi sih, dan alhamdulillah saya bisa cepat beradaptasi dan apa yang diinginkan coach Patrick saya lakukan. Pertandingan melawan Cina ini dianggap krusial bagi Indonesia untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda mengincar posisi 4 besar di grup C agar dapat tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 atau langsung mendapatkan tiket menuju putaran final.